Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Ini untuk para pemula ini, ya. Saya akan menguji sebuah vakum dengan jarak pendek dengan sebuah kompresor atau mau vakum atau tidak vakum. Ini sudah pasti untuk pengetahuan Anda. Kenapa ini tidak mau vakum dan kenapa ini mau vakum? Ini tentu saya akan kasih tahu kepada Anda dengan jangkauan jarak kompresor ini pendek. Oke. Tapi bukan itu saja, saya akan kasih tahu kepada Anda tentang dunia isi freon ini. Kenapa saya isi freon selalu optimis? Walaupun hanya menggunakan selang satu, saya hanya menggunakan patokan satu evap deicing, pipa isap tidak basah. Kemudian lagi, begitu dicabut, ini diingat ini, harus diingat ini. Begitu dicabut, saya elapin, colokin lagi, kompresor ini startnya ini gampang, langsung hidup. Ini untuk, tentu ini untuk saya bahwa ini saya pastikan bahwa ini kompresor ini PTC bagus, gulungannya bagus, ampernya tentu kalau startnya gampang, ini tetap saja ini standar ini mesin yang misalkan sedang digarap. Kemudian lagi freon ini tentu tidak terlalu banyak, artinya bebannya begitu dorong ini langsung plong, kemudian kompresor ini langsung hidup, tidak dengung. Jadi ada beberapa kasus yang kebanyakan freon sehingga dengung karena dari filter ini tidak mau ke kapiler, ngumpul banyak sehingga banyak beban, kemudian kompresor ini hanya dengung. Jadi saya mengandalkan seperti itu. Trik-trik ini tentu sudah saya unggah semua. Saya akan mengadakan langkah, ini diingat lagi nih, cabut, lap, kompresor, colokin setelah 10 menit. Lap basah. Kalau kompresor ini hidup, ini sudah pasti nih, rumus pasti karena saya sudah uji. Satu, gulungan ini bagus karena start ini gampang. Dua, PTC ini pasti bagus. Ketiga, beban freon ke kapiler ini ringan. Anda bisa tes kalau kebanyakan freon misalkan. Ini nggak mau start karena banyak freon, dengung, kemudian mutus di overload. Jadi langkah-langkah ini saya kasih tahu kepada Anda, trik-trik yang sudah pasti. Kemudian ampere ini, kalau startnya gampang ini listrik, ampere ini sudah pasti lewat. Oke, saya akan uji vakum untuk Anda ini. Oke guys, ini sebuah kompresor ini. Apa yang disebut sebuah vakum? Saya gambarin jarak dekat supaya paham ini. Yang namanya vakum ini di kompresor dari ujung pipa ini yang saya elas, kemudian kompresor dan pipa isap lagi satu ini, kalau tertutup angin atau oksigen yang di dalam kompresor ini sudah pasti habis ke luar, kedorong. Kalau ada kebocoran, yang namanya vakum, ini sama dengan ada isap. Artinya kalau vakum ini ngalir terus, berarti ada isap bolong ini. Ada isap angin sehingga keluar dari sini. Saya kasih contoh misalkan ini belum saya las, ini pasti akan keluar ini. Jadi masih ada isap. Kalau misalkan isap sedikit pun ini tidak mau habis ini si vakum. Walaupun ini jarak pendek. Saya akan tes jarak pendek tidak vakum. Oke. Ini yang namanya tidak vakum. Oke. Ini yang namanya tidak vakum karena apa? Karena masih ada lubang ini. Masih ada lubang isap yang terbuka. Saya akan tutup, tentu akan melemah ini. Oke.
Ini yang namanya vakum. Kalau bolong, ada yang masih belum rapat. Ini misalkan las-lasan, kemudian ini ada bolong, ini sudah pasti tidak mau vakum. Logikanya seperti itu ya. Saya buka misalkan bocor sedikit ini. Bocor sedikit tuh. Jadi vakum ini seperti ini, menghabiskan angin atau oksigen yang di kompresor atau pipa di kulkas, baik pipa kondensor maupun pipa balik kapiler dan evap ini ditarik dan keluar di sini. Saya akan tes berapa lama ini vakum atau gelembung terus, padahal ini jarak pendek. Saya akan tes untuk Anda ini. Saya akan tutup semua pipa hisap. Tadi satu pipa hisap, sekarang saya satu lagi. Ya. Apakah ini mau vakum atau gelembung terus padahal ini jaraknya pendek. Ini untuk perhatian, masalahnya misalkan ada gelembung terus, jaraknya lama, ini nggak masalah misalkan. Ini bisa memutuskan seperti itu. Saya tutup si pipa hisap yang satu lagi ini. Untuk lama-lama konten. Oke, sudah saya tutup. Saya akan tes ini nih, ya, tes vakum berapa lama dan bagaimana ini sebuah vakum ini akan bekerja. Kemudian apakah setelah lama padahal jarak pendek ini kemudian ada gelembung. Ini logikanya ini pergeseran piston yang bergerak. Oke. Sebelum saya akan uji vakum jarak pendek di kompresor, ini misalkan ini, sedangkan ini jarak pendek, kemudian di vakum, kemudian lama, kemudian ada gelembung, kemudian berhenti lama ada gelembung. Ini bukan faktor kebocoran ini, Anda ingat. Ini faktor piston bergerak sehingga menghasilkan gelembung. Jadi ini sudah pasti bukan permasalahan adanya kebocoran, misalkan sampai habis lama kemudian ada gelembung. Ini berlaku untuk vakum apa saja, apalagi vakum mesin ini sama-sama saja. Kalau ngetes lama mesti bisa sama saja keluar ada gelembung, berhenti lama. Saya akan buktikan untuk Anda tes ini untuk pastikan ini apakah ini benar atau tidak. Kalau memang tidak ada gelembung berarti ini pasti benar. Kalau ada gelembung ini jangan ambil resiko karena las-lasan rapat. Ini ngapain isi freon saja. Oke guys, saya akan tes ini pas 18 menit ini. Ya. 18 ini, hampir 18 tuh. Ya. Oke, 59, 17. Saya akan tes vakum ini habisnya berapa menit ini. Saya akan colokin ini. Setelah dilas ini. Tadi saya buang. Apakah semakin lama ini ntar berhenti kemudian ada gelembung? Ini Anda meragukan, sedangkan ini posisinya jarak pendek. Ini bukan ada kebocoran, ini gerakan piston ini pastinya. Saya akan tes waktu yang lama supaya ini paham ini. Apakah benar-benar habis ini atau semakin lama ini ada gelembung ini. Saya tes 2 menit misalkan apakah ada gelembung ini. Ini kompresor hidup.
Oke. 1 menit ini. Anda bisa lihat ini. Ini apa ini? Ya. Jadi jangan heran kalau misalkan seperti ini kemudian semakin lama kemudian ada gelembung. Sedangkan ini jarak pendek saja saya tes, saya uji pipa pendek ini ada gelembung. Saya tes lama lagi apakah masih ada gelembung lagi. Ini 1 menit ini. Ini 1 menit barusan, kira-kira 2 menit lah digambar seperti itu. Saya akan uji nih sampai 5 menit. Apakah masih ada gelembung dengan jarak pendek seperti ini. Oke. Saya akan menggunakan patokan menit tadi ini. Guys, ini adalah saya tes 5 menit ini sudahan. Apakah ada gelembung tadi habis, kemudian apakah ada gelembung. Ini untuk uji, misalkan ini 5 menit berarti posisi pas tidak ada gelembung. Apakah ntar saya lihat 2 menit ada gelembung. Ini berarti sebuah vakum ini seperti ini. Jadi dengan alat apapun, kalau vakum ini saya meyakini hasil ini sama ini. Jadi ini jelas getaran atau apa piston ini getaran ini sangat mungkin terjadi. Oke. Ini berarti menuju ke 7 menit. Apakah rapat seperti ini ada gelembung? Nah, tuh kan. Padahal jaraknya ini sudah pasti nih, tidak ada kebocoran. Ya. Sudah pasti tidak ada kebocoran, ada gelembung ini. Berarti vakum memang seperti itu, berhenti lama, ntar keluar. Padahal ini sudah vakum ini. Makanya kalau misalkan Anda vakum ini setelah kira-kira habis dorong dengan freon. Kayak seperti saya itu. Oke, saya biarin coba menuju ke 8 menit ini. Apakah ada gelembung? Menuju ke 8 menit ini. Kenapa ini saya lama ini? Karena untuk menguji. Kalau sebentar hanya syuting pas gelembung ini nggak masuk ini waktunya. Takutnya dikiranya bohong ini. Ya. Ini menuju 10 menit ini. Dari waktu yang tadi saya lihatin ini. Tuh kan, masih ada juga. Ini menuju 10 menit. Padahal jarak pipa ini super pendek. Ya. Oke guys. Jadi ini bukan masalah tidak bersihin. Jadi ini geseran piston saya rasa ini. Tidak ada yang namanya vakum bersih, mau mesin mau apa saja, saya ini berani jaminan taruhannya saya. Tetap hasilnya seperti ini. Oke.